Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la bi nafsi wala siwa fa syukri lahu subhanahu wa thana'i. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan karunia-Nya di pagi yang penuh berkah ini kita bisa bertamu di dalam rumahnya ini, masjid yang kita cintai, yakni Masjid Jami' Al-Burhan di Ma'had Darul Ulum Al-Burhan, yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu dan santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung saja kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Yusuf, yang memang isinya adalah kisah perjalanan hidup Nabi Allah Yusuf alaihi salam, yang sengaja tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan wahyu ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memantapkan hati beliau. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak kata Allah. Setiap wahyu yang kami kisahkan kepadamu, ya, wahyu yang ada kisahnya, setiap kisah yang kami sampaikan kepadamu dari kisah-kisah para rasul itu, wahai Muhammad, fungsinya adalah untuk kami bisa memantapkan hatimu. Karena para rasul itu semua menghadapi tantangan yang besar dalam hidup. Memang begitulah sunnatullah, setiap orang yang memang tinggi maqamnya, dia akan mendapatkan ujian yang relatif juga tinggi. Seperti pohon yang besar, kata orang begitu. Semakin tinggi pohon, maka semakin besar pula tiupan angin yang menerpa. Semakin tinggi maqam seseorang, semakin dekat dia dengan Allah, semakin hebat kedudukannya, maka akan semakin besar pula ujian yang akan dia alami. Semua rasul mengalami ujian hidup yang berat, tidak terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mendapatkan ujian berat itu akan merasa sedikit terhibur ketika mendengar ternyata ada orang lain selainnya juga mendapatkan ujian yang sama berat sepertinya. Iya kan? Iya, kayak di pondok ini misal, ya, ada satu anak, uang jajannya 1 bulan cuman 150.000. Berarti sehari cuman 5.000. Cukup kecil, ya. Tapi saat dia ngeluh sama temennya ngomong, oh mending kamu 150. Si anu tuh cuma 50.000. Si anu tuh cuma 50.000. Kadang-kadang tidak nian. Oh ya, agak sedikit lapang dado dia. Oh, mending mbak uti aku. Ya, kurang lebih begitu. Iya.
seperti orang yang sudah susah untuk berjalan, sakit kakinya, terjingok depan mata, uang lumpuh nih, ndak pacak berjalan sama sekali. Oh, agak lapang dadonya, jadi ternyata ada yang lebih sulit dariku. Nah begitulah, ini Nabi Yusuf ini Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dengan tujuan untuk membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mantap hatinya ketika menjalani perjuangan dalam berdakwah. Nah, kita juga sama. Ya, kita juga sama. Fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammadi. Nah, itu ada bait syair ya. Kalau kita ini merasa sulit menjalani kehidupan, wah ingat Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau kita merasa sedang sulit, kok perlu ingat Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling Allah cintai, tapi ternyata kehidupannya juga termasuk kehidupan manusia yang paling sulit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 tahun ditinggal, 2 bulan di dalam kandungan ya. Ditinggal wafat oleh ayahanda tercinta. 6 tahun baru usianya, ditinggal wafat pula oleh ibu yang sangat beliau sayangi. Udah yatim piatu 6 tahun, lahir sudah yatim, 6 tahun jadi yatim piatu. Berat perjalanan hidup itu baru mulanya, itu baru permulaan. Perjalanan dakwahnya berat minta ampun. Dikepung oleh semua musuhnya dalam jangka waktu 13 tahun. Sekota itu musuhi beliau ketika di Makkah. Selama 13 tahun selalu diintai, selalu diintimidasi, selalu disakiti. Beratnya minta ampun. Tapi beliau bersabar ya. Maka kita lihat beliau, wah sulit hidup Nabi Muhammad, masih mending aku begitu. Di antaranya kalau kita sumpek suntuk atau sedang menjalani kesulitan hidup, ingat Nabi Muhammad. Itu fungsinya apa? Untuk menjadi pelipur lara. Nabi Muhammad kan keindahan. Suntuk-suntuk ingat beliau, jadi ngaso tercerahkan kita itu. Jadi fokus kita tidak kepada kesulitan hidup kita lagi, tapi kepada keindahan beliau. Shallu ala Muhammad. Hadirin hadirat, Bapak Ibu dan adik-adik santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam yang dihasudi oleh para saudaranya lantaran ayah beliau terlalu mencintai beliau ketimbang saudara-saudaranya yang lain, sampai saudara-saudara beliau ini mengadakan rapat kecil. Apa itu? Terkait mengenai apa yang kira-kira akan kita lakukan kepada Yusuf. Harus ada tindakan. Tidak kuat model ini. Kita yang kerja, kita yang bantu bapak, tapi yang lebih banyak mendapatkan perhatian dan rasa cinta dari ayah kita malah Yusuf. Inna abana lafi dhalalim mubin. Tidak beres abah kita dalam perihal ini. Akhirnya uqtulu Yusuf. Ada yang bilang bunuh saja. Iya, bunuh saja. Akhirnya ada yang nentang, la taqtulu Yusuf. Jangan dibunuh Yusuf. Bagaimanapun saudara kita. Terus pembunuhan itu adalah dosa besar. Walaupun mereka ini ada rasa iri, tetap mereka ini ngerti syariat, ya anak Nabi. La taqtulu Yusuf, jangan dibunuh, dosa besar itu bunuh itu. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Jangan dibunuh, aku beri solusi yang lain. Tapi tetap bisa menjadi solusi yang tepat. Apa itu? Untalkan ke sumur. Masukkan ke sumur, kaget ada kafilah dari kota-kota yang jauh itu melintas. Pasti mereka lihat sumur, mereka akan ambil air. Saat mereka ambil air, mereka akan dapati, nah ada budak. Dibawa keluar,
dan pasti mereka akan bawa ke tempat tujuan mereka yang pastinya jauh. Orang lewat sini pastinya biasanya ke Mesir, karena Mesir itu kota atau negara yang sudah sangat maju cukup ya di waktu itu. Nah, jadi banyak yang pergi ke sana. Akhirnya disetujui. Mereka pun melobi dan membujuk Nabi Allah Ya'qub. Nak ngajak Nabi Yusuf jalan-jalan. Modusnya begitu. Tapi Nabi Ya'qub tidak beri. Jangan. Akhirnya mereka paksa lagi. Arsilhu ma'ana ghada yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Biarkanlah Yusuf besok pergi bersama kami. Utus dia ikut sama kami besok ba. Biarlah ba melok kami ba Yusuf tu besok. Kesian mendep terus. Yarta' wa yal'ab. Biar dia ikut sama kami, supaya dia bisa bersenang-senang dan bisa bermain sama kami. Wa inna lahu lahafidhun. Dan pastinya kami akan senantiasa menjaganya. Kami akan jaga, Bapak jangan takut. Kata Nabi Ya'qub, qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b wa antum anhu ghafilun. Kata Nabi Ya'qub apa? Beliau sebut dua alasan kenapa kok beliau berat mengizinkan Nabi Yusuf itu ikut saudara-saudaranya. Apa kata beliau? La yahzununi an tadhhabu bih. Kepergiannya bersama kalian itu akan membuat aku sedih. Itu satu. Karena Nabi Ya'qub ini sangat sayang dengan Nabi Yusuf, tidak mau pisah. Walaupun di waktu yang tidak lama, sebentar cuman kan, paling berapa jam. Tapi itu pun membuat beliau berat. Jangan. Sedih aku kalau Yusuf ikut kamu lama. Aku sayang betul kepadanya, bahasanya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa akhafu ayyakulahu dhi'b. Belum lagi saya takut nanti Yusuf dimakan oleh serigala. Kenapa beliau tiba-tiba bisa bilang begitu? Karena beliau beberapa waktu sebelum itu mimpi Nabi Yusuf dikejar oleh serigala. Itu yang beliau lihat di dalam mimpi. Ya, akhirnya inilah juga yang menjadi momok yang menakutkan bagi beliau. Takutnya nanti ini mimpi menjadi nyata. Janganlah. Aku sedih kalau pisah dengan Yusuf, dan belum lagi aku takut nanti dia akan dimakan serigala. Wa akhafu ayyakulahu dhi'b wa antum anhu ghafilun. Sedangkan kalian lalai menjaganya. Qalu, akhirnya apa kata mereka? La in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Ai ba dak kado. Jikalau ada serigala yang ingin memakannya, kami ini rami, usbatun. Asyarah jumlah mereka itu. Kami ini bersepuluh, Pak. Ada serigala, kami kebuk ya serigala itu. Idak sago, idak. Wong 10, kecil gino, serigala sikok 2. Kami kebuk, mati-mati dia. Wa inna idzal la khasirun. Sungguh kami merugi jikalau itu menjadi kenyataan. Tidak mungkin. Pokoknya Bapak jangan takut. Ya, kami ini 10, udah gagah-gagah perkasa seperti ini, bukan anak-anak lagi kami ini. Nah, kami jaga betul Yusuf. Bapak jangan takut. Akhirnya karena kegigihan mereka dalam melobi, bahkan berulang kali dibujuk lagi, juga rasa takut yang dimiliki oleh Nabi Ya'qub seakan-akan tercover, teratasi oleh jawaban mereka itu. Ya sudah, akhirnya kata Nabi Ya'qub, silahkan kalian bawa, jaga yang betul Yusuf. Pastikan sebagaimana Yusuf pergi bersama kalian, seperti itu juga dia kembali, sehat, afiat, dan juga selamat. Akhirnya dibawa.
Saat pertama kali mereka keluar dari rumah itu Nabi Yusuf digendong di atas pundak. Nabi Yakub lihat tuh berdiri itu. Sampai jauh, selagi masih terlihat di mata, terus Nabi Yakub melihati. Akhirnya sudah jauh sekali, tak ada siapapun, juga sudah tak lagi dipantau oleh Nabi Allah Yakub, tentunya jauh sudah, baru diuntal ke Nabi Yakub tadi. Gedabu, nyampak, kaget Nabi Yusuf. Loh, kenapa dilempar? Akhirnya satu mukul beliau, jedar. Kena pukul sekali oleh satu saudaranya, minta tolong ke yang lain. Oh fulan, tolong aku nih, dia pukulku. Yang diminta tolong marahi, ngocok pula, jedar sekali lagi. Ya, berulang kali, berkali-kali sampai Nabi Yusuf itu babak belur. Sudah sedikit lagi akan tewas, dipukulin oleh 10 bersaudara, saudaranya sendiri. Berdarah-darah, ini umur baru 10 tahun ini Nabi Yusuf ini. Saudara-saudaranya itu perkasa-perkasa itu dalam riwayat itu. Bahkan ada seorang saudara beliau itu, satu kalau teriak itu ada orang hamil bisa keguguran. Ya, salah seorang saudara Nabi Yusuf itu, satu di antara mereka kalau teriak itu kencangnya minta ampun, ada wanita hamil bisa keguguran. Ini mukulin Nabi Yusuf. Sampai akhirnya saudara mereka yang bernama Yahuda bilang, stop, jadilah, ini mati nanti Yusuf lama-lama ini. Sudah aku bilang dari awal, jangan sampai Yusuf mati. Ya, karena pembunuhan adalah dosa yang sangat besar. Cukup. Sudah kita lakukan apa yang sudah kita rencanakan, yaitu untuk mencemplungkan Nabi Allah Yusuf ke dalam sumur. Akhirnya dibawa ke sebuah sumur, dimasukkan. Saat dimasukkan, dalam riwayat ini Nabi Allah Yusuf ini gelantungan di tepi sumur itu. Akhirnya didorong lagi, tapi tetap bersikeras untuk mempertahankan dirinya di permukaan, di atas sumur itu, tidak mau masuk. Akhirnya diangkat, dikebet tangannya. Dikebet tangannya, sudah dicemplungkan, tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Masuk ke dalam sumur itu. Subhanallah, sumurnya itu, mulut sumurnya kecil, tidak luas, ya. Lingkarannya itu tidak besar, tidak. Tapi di dalamnya itu besar, luas, seperti guci mungkin ya. Yang atasnya kecil tapi bawahannya lebar. Begitu. Jadi ruang sumur bagian bawah itu luas. Sampai saat beliau itu tercemplung ke dalam sumur, beliau melihat ada batu. Batu ini permukaannya di atas permukaan air. Jadi beliau langsung ke situ dan beristirahat di atas batu itu. Makanya bisa tahan sampai 3 hari. Mendak itu tidak baca. Iya, nak di air itulah bertahan selama 3 hari. Wah, tidak mungkin bisa. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun susah. Apalagi beliau baru saja habis mengalami penganiayaan yang teramat sadis. Disitulah beliau menjumpai sosok makhluk yang tak pernah beliau lihat sebelumnya. Siapa itu? Malaikat Jibril. Kalau sudah ketemu malaikat Jibril ini artinya beliau sudah menjadi rasul. Rata-rata para rasul itu diangkat oleh Allah menjadi rasul, dilantik itu di usia 40 tahun. Para nabi pun juga sama, 40 tahun. Biasanya begitu. Kenapa? Karena di usia 40 tahun seorang manusia sudah menggapai puncak kematangan pribadi. Jadi karakternya sudah benar-benar matang. Mentalnya pun sudah benar-benar matang. Jadi 40 tahun baru diangkat jadi nabi, jadi rasul. Wali pun sama, 40 tahun baru jadi wali. Kebanyakan begitu. Tapi ada sebagian nabi yang menjadi nabi sejak dini. Di antaranya Nabi Yusuf.
Ya wajar mungkin karena beliau sudah akan merasakan kepahitan hidup di usia tersebut. Di antaranya lagi adalah Nabi Allah Isa alaihi salam. Nah, dua ini dari kecil sudah jadi rasul. Di saat itu tiba atau mendatangi beliau malaikat Jibril alaihi salam. Kata Allah, falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Wa awhayna ilayhi, kami wahyukan kepadanya. Malaikat pengantar wahyu adalah malaikat Jibril. Wa auhayna ilaih, ketika Yusuf sudah berada di dalam sumur karena dilempar oleh saudara-saudaranya, auhayna ilaih, kami wahyukan kepadanya, latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Sungguh wahai Yusuf, akan tiba suatu masa yang di saat itu nanti engkau bisa mengabarkan perbuatan keji ini yang dilakukan oleh mereka kepada mereka sendiri, sedangkan mereka tidak mengenali bahwasannya itu adalah dirimu. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak menyadari bahwasannya yang sedang berdiri di hadapan mereka adalah dirimu wahai Yusuf. Nanti bisa kau ungkit ini kejahatan mereka ini kepadamu, suatu masa bisa kau ungkit di hadapan mereka sendiri, sedangkan mereka tidak mengenalimu itu di waktu itu. Begitu. Ini adalah bisyarah, kabar baik. Maksudnya apa? Kamu tidak bakal mati dan kamu akan menjadi orang mulia, dan di saat itu nanti tidak ada dari mereka yang bisa mengenali dirimu. Ya nanti puluhan tahun setelahnya. Iya, jadi kalau ada dapat kabar baik jangan tergesa-gesa. Kalau berdoa, dak doa caknya tuh timbul-timbul doaku nih. Kapan caknya dak diijabah? Oh jangan begitu. Ya, kata Rasul, doa orang itu insya Allah akan diijabah oleh Allah selagi mereka tidak tergesa-gesa. Para sahabat berkata, apa itu tergesa-gesa ya Rasul dalam doa? Kata Nabi, dia mengira doa yang sudah dia panjatkan tidak dikabulkan karena belum dia lihat hasilnya di saat itu. Dalam jangka pendek tidak ada hasilnya. Dia mengira, tidak diijabah. Beneran tidak diijabah nih akhirnya. Ya, kayak Nabi Yusuf ini, wahyu ini. Bukan lagi istilahnya beliau berdoa selamat, beliau berdoa jadi orang hebat, tapi Allah sudah kabarkan dulu dia bakal selamat. Kapan selamatnya? Kapan jadi orang hebatnya? Puluhan tahun setelahnya, masih lama sekali. Nah, ini Nabi ini, apalagi kita orang biasa. Ya, jangan buru-buru kalau ada doa yang telah kita panjatkan, yang penting konsisten saja dalam menggapainya, insya Allah. Wa hum la yash'urun wa ja'u abahum 'isha'an yabkun. Bagaimana dengan saudara-saudara beliau? Setelah mencemplungkan beliau ke dalam sumur, mereka bersiap-siap untuk pulang. Tapi mereka pulangnya nunggu malam. Apa yang sudah mereka persiapkan? Dan kenapa kok mereka pulangnya di malam hari? Ini Nabi Yakub udah nunggu ini. Sudah sore kok belum pulang anak-anakku. Belum lagi mereka ini bawa Yusuf. Nanti kenapa-kenapa. Ada apa ini kira-kira? Lambat balik ini. Begitulah orang tua kan. Kalau anak pergi tidak balik-balik, melang nanti orang tua. Mana? Sehat apa? Apa ada kejadian apa? Tidak balik-balik ini. Akhirnya malam baru nyampe. Apa yang mereka siapkan sebelumnya? Baju Nabi Yusuf
itu mereka copoti, mereka lucuti. Saat Nabi Yusuf dilempar ke sumur, bajunya dilepas ke mereka nak bawa balik itu baju. Sebagai apa? Barang bukti bahwasannya Yusuf dimakan serigala, ini bajunya siso, kami gawak balik. Di perjalanan pulang mereka potong kambing. Darah kambing itulah yang mereka lumuri ke bajunya Nabi Yusuf. Jadi baju Nabi Yusuf itu udah berlumur darah. Akhirnya ketika Nabi Yusuf itu dicopot bajunya terus diuntal ke, Nabi Yusuf bilang apa? Kembalikan bajuku. Ya. Bajuku balikkan, kata beliau. Akhirnya kata mereka apa? Minta kepada bintang, juga rembulan serta matahari untuk menutupi auratmu. Nah, baju kamu untuk menutup aurat, ya. Juga agar tidak merasa dingin, tuh minta sama bulan, sama matahari, sama bintang. Nah, seakan-akan mereka ini mengungkit apa? Mengungkit mimpi Nabi Yusuf yang telah melihat matahari, rembulan dan 11 bintang sujud kepada beliau. Oh, nak minta baju, minta ke matahari sama bintang sama bulan itu, kata mereka. Nah, baju tadi akhirnya sudah dilumuri darah, dibawa pulang malam-malam. Ngapo nak malam nian? Karena kalau malam kan mereka bisa pura-pura nangis tanpa keluarkan air mata. Sebab gelap. Bukan zaman sekarang nih, malam terang benderang. Ini gelap kalau malam zaman itu. Tidak ada lampu, pencahayaan hanya gunakan api. Jadi mereka pulang itu sampai ke rumah pura-pura meringis dan menangis. Banyu matur kata. Ya, begitulah kira-kira. Waja'u abahum 'isha'an yabkun. Mereka mendatangi ayah mereka di waktu Isya, di malam hari, yabkun, dalam kondisi menangis, bukan nangis beneran, tapi pura-pura. Tidak ada air matanya, tidak kelihatan karena gelap. Kenapa? Apa yang terjadi? Kata Nabi Allah Yaqub. Mana Yusuf? Akhirnya mereka bilang, Yusuf dimakan serigala, Pak. Terdiam Nabi Yaqub, tak bisa bilang apa-apa. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'b. Wahai ayahanda kami tadi itu pergi nastabiq, lomba lari. Di jalan tadi kami itu mengadakan lomba lari. Jadi kami cepet-cepetan jalan tuh. Tarakna Yusufa 'inda mata'ina. Adapun Yusuf kami tinggalkan dia bersama barang-barang kami, bersama bekal dan lain sebagainya. Kami tinggalkan. Ngapo? Kami lomba lari. Main, kan namanya lagi berlibur, berhibur. Nah, kami bikinlah lomba kecil-kecilan, cepet-cepetan lari. Semua tuh 10 lari semua, cepet-cepetan. Yusuf kami tinggal, masa diajak masih kecil. Ya. Fa'akalahu adh-dhi'b. Di saat itulah ada serigala memangsanya. Dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Tentunya Anda tidak bakal percaya dengan kami walaupun kami sudah jujur, wahai ayah. Tentunya Anda tidak bakal percaya dengan ucapan kami ini, walaupun kami ini sebenarnya sudah jujur. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Dan mereka telah melumuri gamis Nabi Allah Yusuf dengan darah, itu pun diserahkan. Ini wahai ayah, gamisnya jingok lumuran darah galo. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamilu wallahul musta'anu ala ma tasifun. Saat Nabi Yaqub lihat itu baju gamis, darah semua benar. Tapi akhirnya beliau amati lagi
Alang kekasihnya serigala ini dengan anakku Yusuf. Dia makan orangnya tanpa tega untuk merobek pakaiannya. Lupa ngoyak ke. Baju tadi diinjoi daga. Tapi lupa ngoyak ke. Alang kekasihnya si Galo ini dengan baju Yusuf, uangnya ditegoknya, bajunya ndak tega untuk dia robek. Ketahuan udah, ya. Ndak mungkin. Kalau memang serigala memakan Yusuf, pasti bajunya pun ikut tercabik-cabik, robek, hancur pasti. Ini masih utuh. Sudah, mereka pun akhirnya ndak bisa ini membantah. Akhirnya mereka bawa serigala. Ini Pak serigalanya. Kata Nabi Yakub, mereka bawakan serigala ke Nabi Yakub. Akhirnya Nabi Yakub ngajak serigala itu ngomong, ya dhi'ib, anta akalta waladi wa thamrata fuadi. Serigala, apakah benar kau makan anakku? Kau telah habisi buah hatiku. Fa antaqahu Allahu azza wa jal. Akhirnya serigala itu dibikin Allah bisa ngomong. Pacak ngomong serigala ini. Jangan main-main sama Nabi ini. Ya. Tallahi. Nah, ini serigalanya ngerti nahu ini. Ya. Ada tallahi, ada dalam jurumiyah ya. Ma ra'aitu wajha ibnika qatta. Demi Allah, kata serigala itu, wajah anakmu itu Yusuf itu wajahnya saja tidak pernah aku lihat. Boro-boro nak aku makan, nyingok bae lagi tidak pernah. Ya, lihat wajahnya saja saya tidak pernah. Akhirnya ditanya lagi, kaifa waqa'ta bi ardi Kan'an? Terus kenapa kau bisa ada di Kan'an ini? Kan'an itu kan tempat tinggalnya mereka. Tempat tinggal Nabi Yakub dan anak-anaknya. Terus kenapa kau bisa ada di Kan'an? Ji'tu lisilati qarabatin fasadani haula. Aku ni datang ke sini untuk silaturahmi ke kerabat. Iya si Galo lagi ngerti dengan keluarga. Jangan kalah kita manusia dengan si Galo. Aku datang ke sini untuk mengunjungi kerabatku. Akhirnya mereka buru aku. Fasadani haula. Akhirnya mereka memburu aku. Udah, sampailah aku ke hadapanmu sekarang. Udah, intinya apa? Kata Nabi Yakub, fasabrun jamil. Maka aku hanya butuh untuk bersabar dengan apa? Dengan kesabaran yang baik, yang bagus. Apa kesabaran yang bagus itu? Alladzi la syakwa fihi wala jaza'. Bersabar tanpa mengeluh, bersabar tanpa menggerutu. Itu kesabaran yang bagus. Sabrun jamil, kesabaran yang indah itu seperti apa? Sabar tidak sambil ngerutu. Beliau tabahkan hatinya dan tidak menggerutu. Tidak ngutu, tidak. Padahal beliau itu separuh jiwa beliau itu bisa dibilang ada di Nabi Yusuf. Sejak saat itulah beliau udah tidak bisa lagi menjalani aktivitas sebagaimana sebelumnya. Nah ini ujian Nabi Yakub, kehilangan anak, berat. Nabi Yakub ya kalau anak itu hilang karena memang ditegok buaya misal, sudah jelas sudah kabarnya. Ini sudah terbukti tidak mati, tapi tidak ada di situ. Jadi harapan untuk bertemu kembali itu tetap ada sampai kapanpun. Lebih berat ketimbang orang yang memang mendapati anaknya tewas nian. Tinggal berdamai saja dengan diri. Ya seiring berjalannya waktu, lama-lama dia akan bisa memaklumi dan beradaptasi dengan keadaan. Tapi kalau mati tidak nih anak nih, tapi tidak di tempat, sedangkan beliau sangat sayang, itu harapannya tak akan putus untuk bisa jumpa kembali. Dari Nabi Yakub sampai masih dari gagah ya, sampai nanti beliau sudah tua betul baru ketemu. Sampai Nabi Yakub tuh tidak bisa lihat gara-gara pisah dengan Nabi Yusuf.
Bukan buta kata ulama, tapi beliau menangis tak henti-henti sehingga air mata itulah yang membuat mata beliau itu tidak bisa melihat dengan jelas. Begitu. Nah, karena memang para nabi kan tidak mungkin mengalami penyakit yang parah ya, begitu ya. Masya Allah. Famakatha Yusufu fil bi'ri thalathata ayyam. Nabi Yusuf tetap di dalam sumur. Berapa lama? 3 hari. Selama 3 hari itu pula saudara beliau yang bernama Yahuda itu setiap hari mondar-mandir bawa makanan. Lempar makanan, besok datang lagi lempar makanan, besok datang 3 hari untuk Nabi Yusuf makan biar tidak mati. Lewat 3 hari ini Yahuda ini ke sumur lagi. Ternyata saat itu beliau lihat teriak-teriakkan Yusuf, tidak ada jawaban. Nah, tidak katik lagi Yusuf ini. Kalau mati tidak mungkin katanya. Sebab makanan ku beri setiap hari. Berarti sudah diangkut orang. Ya, udah diangkut orang. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Datang rombongan musafir. Sayyarah di dalam Al-Quran bukan artinya mobil. Ya, belum ada mobil zaman Nabi Yusuf itu. Sayyarah fi'il atau isim mubalaghah ya. Dari saro yasiru, jalan. Sayyarah mubalaghahnya. Nah, karena mereka ini memang jalan terus. Jarak tempuhnya memang jauh. Ya, intinya rombongan musafir datang. Fa'arsalu waridahum, mereka mengutus tukang ambil air mereka, otomatis ke sumur. Fa'adla dalwah, akhirnya dia mengulurkan gayungnya atau embernya, dia ulurkan embernya. Saat ngangkat, ada budak belaga, berat. Itu di awal mereka sempat ada perdebatan. Ada yang bilang aku sering lewat sini, itu sumur airnya payau. Payau itu apa? Airnya ndak enak. Baunya ndak enak, intinya ndak bisa diminum. Ada yang sering mondar-mandir situ. Ada yang bilang coba dulu. Coba dulu, siapa tahu bisa. Pastikan dulu. Itu memang airnya itu payau di awalnya. Masuk Nabi Yusuf dalam riwayat, akhirnya langsung airnya berubah menjadi tawar dan enak untuk diminum. Berkah Nabi ya. Akhirnya sudah masukkan ember tadi, diulur sampai dapat air. Nabi Yusuf lihat, nah ada ember, pacakku digentoli oleh beliau, ditarik, berat nian. Terus diupayakan manusia, anak kecil, gantengnya minta ampun. Belaga nian budak ini. Akhirnya dibawa. Ya busyra hadza gulam, kabar gembira, ini ada anak kecil. Wa asarruhu bidha'atan, dan mereka merahasiakan status Yusuf ini bidha'atan. Mereka bilang apa ke kawan-kawan yang lain? Ini adalah budak hamba sahaya, titipan orang yang tinggal di dekat sumur tadi, nitip ke kami untuk dijualkan di Mesir. Biar apa? Biar Yusuf ini punya mereka saja. Beberapa orang cuman. Rombongan rame. Kalau mereka polos, terang-terangan, ini kami nemu di sumur. Akhirnya sudah jual duit bagi rato, kata mereka. Iya, jadi tidak begitu. Asarruhu bidha'atan. Mereka rahasiakan status Nabi Yusuf ini. Mereka bilang apa? Bidha'ah. Barang dagangan titipan orang yang ada di dekat sumur, katanya minta bawakan ke kami untuk dijual di Mesir. Siapa ini yang nemukan Nabi Yusuf? Namanya Malik bin Da'ar. Malik bin Da'ar. Hakadha. Itu adalah momen ya, keluarnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam dari sumur. Dalam riwayat sumurnya itu saat Nabi Yusuf keluar, itu dinding sumur itu mengeluarkan air terus, nangis. Kata sebagian periwayat. Masya Allah, jadi Yahuda tadi kehilangan Nabi Yusuf. Mana Yusuf? Dicari-cari, akhirnya ketemu.
Ya, setelah beliau pulang dulu ke rumah, kabarkan ke saudara-saudaranya, oh Yusuf hilang. Yusuf hilang. Yusuf sudah dibawa orang. Ayo kita buntuti siapa yang ambil. Kita lihat, pastikan akan dibawa kemana. Akhirnya mereka cari-cari ketemu. Apa kata mereka? Ini budak kami. Hamba sahaya kami ini nih, ngapa kamu mbak? Ya nemu di sumur, ya punya kami tetap. Jadi intinya, kalau nak bayar, berapa? Cuman 20 dirham. Wa syarauhu bithamanin bakhs. Mereka membeli Nabi Yusuf dari saudara-saudaranya bithamanin bakhsin darahima ma'dudah, dengan harga yang sangat murah. Murah sekali. Ada yang bilang apa? Dengan uang yang statusnya haram. Ya haram lah, orang merdeka kok diperjualbelikan. Ya, difitnah, dituduh sebagai budak. Ada dua tafsir di situ. Intinya cuman 20 dirham, ada yang bilang cuman 20 sekian dirham, murah sekali, murah. Kalau diduitkan enggak ada 3 juta, enggak ada kali. Hamba sahaya yang sangat tampan seperti mau mereka. Ya sudah, kami bayar. 20 dirham enggak seberapa, ini dijual mahal bisa. Bahkan fihi minaz zahidin, tapi mereka juga zuhud, tak mau menggunakan uang tersebut. Jadi duit itu enggak ada yang makinya. Iya, enggak ada yang gunakan. Kenapa? Mereka pun tahu kalau ini duit bukan duit halal. Belum lagi memang mereka itu tujuannya hanya untuk menyingkirkan Nabi Yusuf saja, bukan untuk mendapatkan harta. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada perjumpaan yang akan datang kita akan lanjutkan seperti apa perjalanan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam ke Mesir, dan seperti apa nasib beliau sesampai beliau di Mesir insyaallah taala. Hada ma naqulu lakum wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.